Rasulullah SAW menganjurkan kalau kita lagi ribut sama istri kita, dan pasti terjadi keributan antara pasangan suami istri. Tidak mungkin ayam-ayam saja, pasti ada pertikaian. Dan kalau terjadi pertikaian, Rasulullah menyuruh kita untuk tidak menilai sang wanita tatkala sedang salah saja. Tapi kita harus memandang dengan adil, harus menilai secara total. Karena kalau kita sudah emosi, kita hanya menilai pasangan kita tatkala dia sedang bersalah, sehingga kita memberi hukuman tidak adil. Dalam segala hal, ini bukan hanya berkaitan antara suami istri, dalam segala hal. Kalau misalnya ada ustadz keliru, jangan kita nilai jatuhkan dia hanya karena dia keliru tatkala ini. Lihat dia secara total bagaimana sebelumnya. Baru kita beri hukum. Adapun dia bersalah sekali, kemudian kita habisi dia, jatuhi dia, berarti kita nggak adil itu cara pandang seperti itu. Oleh karena Rasulullah SAW mengatakan, la yafruq mu'minun mu'minah, in kariha minha khuluqan radiya minhal akhar. Janganlah seorang suami yang beriman benci kepada istrinya yang mukminah. Kalau dia melihat perangai istrinya yang buruk, dia pasti ridho dengan perangai yang lain. Harus ingat-ingat, jangan dulu benci sama dia, ingat kebaikan-kebaikan yang telah lalu. Maka hati-hati, jangan sampai kita lupakan hal ini. Kalau istri kita bersalah, ingat kebaikan-kebaikannya. Bukankah dia yang telah mengandung anak-anak kita? Bukankah dia yang telah merawat anak-anak kita? Ya. Bukankah kalau kita sakit dia yang mijit, dia yang gelisah kalau kita sakit, dia yang rela menemani kita di rumah sakit misalnya. Banyak kebaikan istri kita. Kemudian dia juga yang masak kemasakan bagi kita. Dia yang mencuci pakaian kita. Ya. Dan banyak kebaikan yang buat kita akhirnya mudah memaafkan kesalahan dia tatkala dia bersalah. Seorang suami berusaha mengingat kebaikan-kebaikan yang lampau agar dia tidak membenci istrinya. Sebaliknya pun demikian. Istri juga tatkala suami salah, maka tidak boleh dia hanya mengingat keburukan suaminya tatkala sedang salah. Dia harus mengingat kebaikan-kebaikan suaminya sebelumnya. Suami yang berusaha payah, bekerja keras untuk dia dan anak-anaknya. Ya. Suaminya yang telah menjaga dia, suami yang telah membela dia. Banyak kebaikan-kebaikan suami yang tidak boleh dia lupakan. Oleh karena saya tidak bosan untuk mengingatkan para istri, wahai para istri sekalian. Kalau suami melakukan kesalahan, maka jangan kalian hanya mengingat kesalahan suami tatkala itu. Dan ini sangat berbahaya. Dan Rasulullah SAW sudah menjelaskan bahwasanya melupakan kebaikan suami sebab di antara sebab utama memasukkan wanita ke dalam neraka jahanam. Rasulullah SAW mengatakan, ya ma'syaran nisa tasaddaqna, wahai para istri, wahai para wanita, bersedekahlah kalian. Fa inna kunna aktsara hatabi jahannam, karena kalian adalah penghuni neraka jahanam yang paling banyak. Seorang wanita berdiri, 5 ya Rasulullah. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, li'anna kunna takfurnal ashir, karena kalian suka mengingkari kebaikan suami. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, "Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra, thumma ra'at minka syai'an, laqalat ma ra'aitu minka khairan qat." Seandainya engkau wahai seorang suami berbuat baik kepada istri setahun penuh, kemudian sang istri melihat satu keburukan darimu, maka sang istri berkata, "Aku tidak pernah melihat kebaikanmu sama sekali." Ini ucapan-ucapan seperti ini ala sighatil umum, lafal-lafal umum diucapkan oleh seorang wanita berbahaya. Sangat mudah menyerumuskan dia dalam neraka jahanam. Tatkala istrinya salah, suaminya salah, dia mengatakan, "Aku tidak pernah melihat kebaikanmu sama sekali. Kau memang tidak pernah cinta kepadaku sama sekali. Kau selalu membela orang tuamu." Ada kalimat selalu ini bahaya. Karena ini lafal-lafal dalam bentuk umum yang menyerumuskan sang wanita dalam neraka jahanam. "Ma ra'aitu minka khairan qat." Aku tidak melihat kebaikanmu sama sekali wahai suamiku. Ini berbahaya. Kau tidak pernah cinta kepadaku sama sekali. Kau tidak pernah cinta. Anak kita sudah 5. Dari mana anak datang semuanya? Anak kita 7, anak 3 dari mana datang? Tidak, tanpa cinta datang anak mustahil. Ingat kalimat-kalimat seperti itu berbahaya. Oleh karenanya seorang wanita tatkala sedang marah kepada suaminya, ya, ingat kebaikan-kebaikan suaminya, jangan ingat kesalahan-kesalahannya saja. Karena sebagian wanita luar biasa Allah berikan hafalan yang kuat. Begitu suaminya salah dia bisa ingat, kamu pernah begini, kamu pernah begini, kamu pernah begini. Dia ingat seluruh kesalahan-kesalahan apa? Suaminya. Hafalannya kuat. Kalau laki-laki istrinya salah susah. Dia mau bilang kamu pernah salah dia lupa. Kenapa? Yang dipikir utangnya terus. Adapun ingat kesalahan istrinya susah dia. Jadi para wanita hebat dalam menghafal apa? Kesalahan-kesalahan suami. Oleh karena perhatian Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Dua-duanya ini dituntut untuk mengingat kebaikan-kebaikan yang lalu agar tatkala terjadi pertikaian segera mudah memaafkan.